Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi setelah kemarin kita melaksanakan beberapa rangkaian ibadah di perayaan Idul Adha ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita dan menjadikan itu pemberat timbangan amal soleh nanti di yaumul akhir Pak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini diminta tentang pembahasan tentang riba Pak ya. Sebelum masuk ke detail-detailnya ya, sebenarnya ada sesuatu yang inti yang perlu kita jadikan acuan ya tentang riba. Kalau secara definisi atau apalah, gampangannya riba itu kan tambahan, istilahnya begitu ya, ziyadah ya, atau nama istilahnya, tambahan. Kalau secara hukum jelas ya, tidak perlu kita kaji, memang itu sudah masuk kategori dosa besar kan ya. Dan bahkan pintu riba itu kata Rasulullah ada 72 dosa yang paling ringan. Di antara 72 pintu riba itu adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya Pak ya. Itu dalam hadis kan Rasul menyebutkan begitu. Jadi apa namanya, dosa riba itu yang paling ringan dosanya itu seperti orang berzina dengan ibunya. Kalau berzina dengan tetangga mah tidak terlalu biadab Pak ya. Ini dengan ibu kandungnya dia berzina, ini kan sebuah perbuatan yang kalau ada kejadian betul kayak begitu pasti seluruh manusia akan melaknat itu Pak ya. Karena itu perbuatan, bukan hanya perbuatan keji itu Pak ya, itu sudah kayak binatang kan. Itu dosa riba yang paling ringan loh Pak ya, yang paling enteng gitu kan. Nggak tahu yang paling berat kayak apa jadinya, kan jelas di sini ya. Nah cuman yang perlu kita ketahui itu sebenarnya yang urgen yang saat ini Pak ya, itu turunannya Pak ya. Karena sekarang ini sudah yang namanya kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa sekarang ini kan sudah bermetamorfose istilahnya ya, sudah berubah bentuk Pak, dari ulat menjadi kupu-kupu lah kayak gitu. Metamorfose kan begitu ya. Sesuatu yang asalnya buruk sekarang ini tampak kelihatan baik Pak ya. Kalau orang berbuat maksiat itu biasanya dia malu ya kan. Ada orang mencuri, ketangkep, kayak ketua MBG misalnya. Orang ketangkep bermaksiat tuh malu Pak ya kan. Ada orang zina, ketangkep dia, malu. Tidak ada orang yang berbuat maksiat kemudian dia bangga, kecuali maksiat riba ini Pak ya. Cobalah orang habis kredit mobil, setelah itu kan flexing mereka kan ya,
foto depan mobilnya, foto ketika di dalam mobil sambil pamer-pamer itu bangga, padahal bermaksiat. Nah, kredit rumah misalnya kan ya, apakah riba? Nanti kita akan bahas Pak, prinsipnya itu Pak ya. Tapi kebanyakan sekarang orang berbuat riba ini, berbuat maksiat yang dosa riba ini justru malah bangga dengan perbuatan dosanya Pak. Harusnya malu, harusnya. Kenapa? Karena sudah rusak standarnya sekarang Pak ya. Kalau orang korupsi, kemudian begal, pembunuh, mabuk-mabukan, atau bahkan apalah maksiat-maksiat yang zina, selingkuh itu tuh mereka malu Pak. Ketahuan orang tuh malu, bahkan mereka tuh lebih cenderung menyembunyikan istilahnya perbuatan dosanya. Tapi yang riba beda. Padahal dosa riba itu yang paling ringan tadi kan, itu seperti berzina dengan ibu kandungnya Pak. Itu yang paling ringan. Tapi sekarang orang melakukan riba itu malah bangga, ya kan? Malah mereka itu melakukannya dengan senang hati, bahkan dipromosikan Pak. Jadi seakan-akan sekarang ini kemaksiatan itu, ya maaf ya, dosa riba itu seakan-akan sudah bukan dosa lagi. Itu hebatnya setan kan kayak begitu Pak ya. Dipromosikan, Anda butuh uang cepat, Anda butuh dana cepat gitu. Kan banyak di pinggir-pinggir jalan tuh ya. Apalagi sekarang dengan segala macam bentuk modelnya yang macam-macam. Jadi intinya begini Pak ya. Tidak perlu bahas tentang mau jenisnya, ada riba fadl, ada riba nasiah, kan? Intinya sama Pak ya. Kalau fadl itu karena gampangnya begini, gampangnya kalau antum ingat-ingat ya. Riba fadl itu karena kuantitas, karena jumlah, ada tambahan karena jumlah. Riba nasiah itu namanya nasiah Pak. Nasiah itu adalah waktu. Jadi ada tambahan nilai karena ada perbedaan waktu. Dua-duanya ya sama, dua-duanya ya dilarang dalam agama kita. Mau riba yang ada afam mudha'afah ataupun yang tidak ada afam mudha'afah Pak. Bunga berlipat itu loh Pak. Ada afam mudha'afah itu bunga berbunga. Kan ada riba yang orang pinjam uang 1 juta, dalam setahun berbunga 100.000, jadi 1.100.000. Nanti kalau tidak dibayari nanti berbunga lagi bukan dari 1 jutanya tapi dari 1 juta 100-nya ini. Itu namanya ada afam mudha'afah. Ini parah memang ya kalau yang ini Pak. Walaupun tidak seperti ini gitulah ya. Bunga berbunga, tidak berbunga, hanya bunganya fik bunga, itu juga masuk kategori riba. Gampangannya begini Pak, gampangannya ya. Karena nanti yang perlu kita ketahui itu model bentuk ribanya. Karena kan di akhir zaman itu kata Rasulullah ada dalam sebuah hadis itu, idza tabayyatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i. Kalau kalian sudah jual beli transaksi dengan cara ribawi, akan ada nanti suatu zaman orang tidak terang-terangan riba, tapi sistem jual belinya ada ribawi Pak. Ada sistem jual beli mengandung unsur riba. Makanya kan sebenarnya ya, sekarang ini kita kan berada di akhir zaman toh ya. Artinya begini Pak, ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba walam yakulhu akan datang suatu zaman nanti ya kepada manusia itu, pada saat itu semua manusia akan makan riba Pak.
Kalau ada manusia yang tidak mau makan riba di zaman itu, minimal nanti terkena debu-debunya, percikan ribanya itu. Akan datang masa itu nanti Pak ya. Ya kayak kapan sekarang, kayak kapan ya sekarang ini. Antum yang tidak mau riba sama sekali tetap tidak bisa menghindari. Zaman sekarang Pak. Apa? Tidak bisa dihindari dalam apa Pak? Ah? Bukan banknya. Orang desoan tidak pakai bank. Tidak pakai dolar bisa kan ya. Orang-orang di pucuk gunung itu tidak ada ATM ya Pak ya. Mereka tidak simpan uang di bank. Tapi juga kena riba Pak. Dari mana ribanya? Dari rupiah, mata uang, fiat money itu Pak. Ini agak sensitif ini Pak ya. Karena saya mau membahas sesuatu yang paling fundamental, basicnya riba itu Pak. Uang kertas itu, sebenarnya uang kertas itu sudah mengandung riba Pak. Siapa yang tidak pakai uang kertas sekarang? Kalau kita mau bicara riba temenan Pak ya, bukan riba-ribaan Pak. Sekarang ini bukan hampir seluruh dunia total itu menggunakan mata uang. Kalau di Islam mata uang itu apa? Dinar dan dirham. Berubah sekarang menjadi lembaran kertas itu. Jadi dari situ saja sudah kita tidak bisa menghindar Pak. Nah, cuma kan prinsipnya begini, malam yudraku kullu la tatruku kullu, kan gitu. Sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan semua, ya minimal jangan ditinggalkan semua. Jadi kita memang tidak bisa menghindari yang namanya uang kertas ya, karena kita hidup di zaman itu Pak, zaman ini ya. Tapi setidaknya yang riba-riba yang bisa dihindari ya hindarilah. Walaupun tidak bisa dihindari total seluruhnya, tapi hindarilah yang bisa dihindari. Maka kalau mau bicara bersih dari riba, kita sekarang ini tidak bisa Pak ya. Kita tidak bisa, karena kita semuanya sekarang pakai uang kertas. Uang kertas inilah riba itu Pak. Dan prinsipnya riba itu begini, prinsipnya ya. Diingat-ingat yang di prinsipnya ya. Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap pinjaman ya, kemudian ada nilai manfaat di situ, maka itulah riba itu Pak. Bisa dipahami ya. Saya kasih contoh begini Pak ya. Setiap pinjaman yang ada nilai manfaatnya, maka nilai manfaat ini adalah riba aslinya. Iya, nilai manfaat tambahan. Contoh begini, saya kan jarang lah ketemu Pak Sasari di sini Pak ya. Paling cuma sepekan sekali tiap pengajian, kadang 2 pekan sekali. Dan ya kalaupun ketemu biasa. Ya. Kemudian suatu hari Pak Sasari pinjam uang Pak ke saya Pak. Ya, Ustadz saya pinjam uangnya 1 juta. Oh ini Pak ada 1 juta. Nanti saya kembalikan, tetap tidak pakai riba Pak ya, karena kan sesama jamaah pengajian. 1 juta nanti kembali 1 juta, cuman bayarnya harus swing, agak lama ya bayarnya. Nah intinya Pak Sasari ini sekarang sudah punya hutang ke saya 1 juta hari ini, hari Jumat ini tanggal 5 ya. Nah Jumat depan kita ketemu lagi, saya ketemu lagi Pak. Jumat depan jadwal ketemu lagi di jadwal pengajian Jumat pagi. Lah karena Pak Sasari punya hutang ke saya, kan tidak enak kalau ketemu biasanya Pak ya. Orang yang punya hutang itu biasanya tidak enak yang kalau ketemu. Kan kita beda dengan zaman para ulama salaf Pak ya. Para ulama salaf itu kalau berhutang yang tidak enak tuh yang ngutangi Pak. Imam Hanafi itu kalau ngutangi orang ya dia kalau ngutangi, biasa saya ngutangi Pak Sasari gitu. Nanti kalau saya ketemu Pak Sasari saya menghindar Pak, karena khawatir takut menyinggung hatinya si yang punya hutang itu, karena wedi ditake lah, wedi apa itu, wedi isin itu.
Justru yang berhutang, yang piutang menghindar. Itu saking solehnya Pak ya. Sekarang kan ndak ono ngono Pak ya. Sing ngutang nyingit-nyingit Pak ya. Nah, saya kasih contoh begini ya. Pak Sasari karena punya hutang ke saya tadi Pak ya. Terus Jumat depan pengajian, belum pengajian, saya, oh Ustadz gimana kabarnya? Baik Pak. Kopi Ustadz, kopi dibuatkan kopi. Padahal beliau tidak pernah membuatkan kopi Pak, saya Pak sebelumnya. Sehingga Pak Pras ini Pak. Ya. Kalau di Atakwa sehingga Pak Iwan. Ya. Pak Sasari tidak pernah sebelumnya itu membuatkan saya kopi. Tapi Jumat itu beliau buatkan Pak. Jare wong Jawa itu wis apa semangat. Kenapa Pak Sasari mau buatkan saya kopi itu Pak? Karena merasa punya hutang ke saya gitu. Bahasanya. Nah, Pak Sasari buatkan kopi ini karena dia merasa punya hutang. Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah buatkan kopi Pak. Berarti beliau membuatkan kopi ini karena punya hutang ke saya, sehingga saya mendapatkan manfaat dari Pak Sasari berupa dibuatkan kopi. Ini riba Pak, kopi ini Pak, karena beliau tidak pernah buatkan saya kopi. Beda kalau Pak Pras yang sini ya, bener ini kan dia kopi Pak, itu biasa sudah itu. Ini namanya nilai manfaat. Kullu qardin, setiap pinjaman jarra manfaatin, ada nilai manfaat dari pinjaman itu, maka yaitu riba namanya. Haram tidak begitu? Haram. Siapa yang berbuat haram di situ Pak? Hah? Di situ masalahnya Pak ya. Yang haram itu harusnya kan saya yang ngasih utangan ke Pak Sasari karena ada di manfaat itu Pak. Tapi dalam hukum ini dua-duanya sama Pak. La'anna Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain. Yang minjami yang salah ya. Yang minjami salah, ya. Yang minjam juga salah Pak. Sama-sama dosa hukumnya. Atau beginilah contoh gampangannya. Pak Sasari tadi pinjam uang ke saya. Kemudian karena beliau punya hutang, Jumat depan kita pengajian ketemu lagi. Ustadz, udah capek Ustadz? Ya capek, bisa lagi nih Pak, tak pijit Ustadz. Jadi karena merasa punya hutang, akhirnya saya dipijiti Pak. Ya. Padahal beliau sebelumnya tidak pernah mijiti itu kan ya. Kenapa beliau mau memijiti? Karena merasa punya hutang. Sehingga saya mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Berupa dipijet Pak oleh Pak Sasari. Ya, saya ngasih pinjaman kan 1 juta. Kemudian saya mendapatkan manfaat apa? Pijetan. Ini riba nih Pak. Gitu loh Pak. Jadi riba itu bukan hanya bentuk tambahan nominal uang saja, bukan. Maksudnya? Ya itu Pak, tadi masalahnya Pak. Masalahnya sebelum hutang tidak pernah berbuat begitu sebelum punya hutang. Setelah punya hutang, memang dia mengatakan ikhlas. Nanti setelah hutangnya lunas, apakah tetap mau mijiti Pak? Masalahnya. Berarti kan karena punya hutang itu Pak. Cuman bahasanya aja kita ikhlas Ustaz. Nah, tambahan itu, manfaat itu kadang berupa jasa, kadang berupa barang, kadang berupa uang juga, gitu Pak. Nah, cuman yang kita tahu kan hanya uang saja, ya kan? Pinjam 1 juta, kembali 1.100.000. Itu jelas Pak, itu ya, enggak usah ngaji kalau itu Pak. Prinsipnya. Makanya nanti, bentar Pak ya, nanti berkembang dari prinsip ini, antum pahami prinsip asalnya ya. Pokok pinjaman ada nilai manfaat itu jadi riba. Nah, nanti wujudnya di zaman sekarang itu yang luar biasa Pak ya. Sangat halus ya. Contoh kayak begini ya, yang paling sering kita
tidak terasa kalau itu riba ya. Kalau pinjaman uang ke bank, beli mobil pakai leasing, beli sepeda motor pakai leasing, itu jelas Pak ya. Itu ya apa ya bahas itu prinsipnya jelas itu Pak. Jenenge pinjaman kan kalau sepeda motor, kalau beli sepeda motor lah ke leasing itu prinsipnya kan beginilah, misalnya Pak Citro ini dealer ya, dealer Honda misalnya. Kemudian saya nasabah kepingin beli sepeda motor, cuman saya tidak punya uang cash Pak, tidak ada duit. Sehingga saya bilang ke Pak Citro, Pak, saya mau beli sepeda motor ini Pak, PCX Pak, cuman uang saya tidak punya. Akhirnya sama Pak Citro disarankan, oh begini saja, datang saja ke bank leasing di Pasar-Sari misalnya. Pasar-Sari ini bank leasing misalnya ya, bagian leasing pendanaan. Jadi kemudian Pak Citro bilang, Pak Sari itu ada Ustadz Roni mau bilang mau beli sepeda motor dan duit, coba sampean talang. Akhirnya saya kan datang ke Pasar Sari Pak, ya sebagai leasing, bilang Pak saya mau beli sepeda motor di dealernya sana. Akhirnya sama Pak Sari, yang mana? Itu IPCX. Sama leasing, dealer itu dia tidak pernah mengkreditkan sepeda motor Pak. Jadi dealer itu terimanya cash. Dealer itu. Nah, cashnya dari mana? Dari uangnya leasing. Jadi leasing ini bayari dealer, lunas dealer itu Pak. Makanya nanti saya bukan punya hutang ke dealer, tapi saya punya hutang ke leasing Pak. Kok dealer lepas, lunas sepedanya langsung ya. Nah, dealer nanti di sini yang ada riba itu, gitu Pak. Antara saya dengan leasing, bukan dealer. Jadi dealer tidak ada hubungan sama sekali. Kalau itu jelas Pak ya, tidak diragukan sama sekali tuh Pak. Saya meragukan kayak ngono itu susah ya. Bank itu haram apa halal? Halal Pak kalau banknya Pak. Yang haram itu kan bukan banknya Pak, transaksinya, ya kan? Kalau sekedar transfer, kirim uang itu tidak ada masalah. Ya. Contoh riba yang paling halus lah, saya kasih contoh ya, yang model kekinian Pak ya. Antum punya kartu tol tidak? Kalau mau naik mobil lewat tol harus pakai e-money itu Pak ya, electronic money. Ada yang bisa pakai e-money-nya Mandiri atau flashnya flash punya BCA atau BNI Tap ya. Nah, misal begini contohnya, ini Indomaret misalnya kan Pak ya, Indomaret ya, Pasar-Sari Indomaret misalnya. Saya mau top up, istilahnya kan top up kan ya, istilahnya kan top up. Datang ke Indomaret Pak, bahasanya kan top up, bahasanya kan, Pak top up 100.000 ya, kemudian diisilah 100.000, saya bayarnya berapa? 102 biasanya ya, 102 atau 101 ya, atau 102 lah ya. Nah sebenarnya kan begini, yang saya top up ini apa namanya Pak? E-money kan ya, elektronik money, uang juga ini Pak. Ini uang ya, ya tapi uangnya berupa elektronik, berupa kartu. Makanya dibeli-belikan, beli kopi lah, beli apa, potato lah di Indomaret bisa kan ini, ya kan? Karena ini uang juga, tapi bentuknya elektronik. Saya minta ke Pak Sasari Indomaret ya, untuk diisi, artinya saya menukar uang fisik, saya punya uang fisik 100.000, minta tolong ditukar ke uang elektronik, saya menukar uang. Nah uang itu masuk kategori harta ribawi Pak. Harta ribawi itu ada berapa itu harta ribawi itu ya? Tahu harta ribawi tidak? Oh, harta ribawi itu kan
emas dengan emas, ya, dinar dengan dinar, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya. Itu masuk kategori emas, dinar, dirham, kurma, gandum, garam, apalagi satunya itu saya lupa, itu ada 6. Itu masuk kategori harta ribawi maksudnya, Pak. Kalau mau nukar dinar harus sama, Pak, ya, dan biadin harus apa, misli ya dan biadin. Jadi jumlahnya harus sama dan harus kontan saat itu juga. Itu kalau ada perbedaan di situ, nanti ada sisanya itu adalah riba, Pak. Nah, dinar dirham itu masuk kategori harta ribawi. Apa dinar dirham itu fungsinya? Karena dia sebagai alat tukar. Sekarang alat tukarnya adalah berupa rupiah, uang. Maka uang ini adalah harta ribawi. Nah, harta ribawi itu ketika kita mau tukar, kayak tadi dalam hadis itu, emas dengan emas, perak dengan perak, itu harus mislin dan ya dan biadin, setara dan cash, tunai. Kalau mau tukar, Pak, tidak boleh ada kelebihan. Tadi saya punya uang 100.000 bentuk cash fisik, mau saya tukar dalam bentuk electronic money, Pak, iya kan? 100.000 harusnya masuk ke sini juga 100.000. Tapi mau tidak Pasasari itu, Pak, Indomaret, Pak, dikasih 100.000 masukkan ke kartu saya kan tukar cuman kan? Tidak mau, ada kelebihan. Bahasanya namanya adalah admin. Admin inilah riba itu, Pak. Ya. Karena kelebihan. Sekarang kalau pakai sama-sama fisik misalnya, Pasasari saya tukar uang 100.000. Ya. Tapi saya minta 102.000, mau enggak? Kenapa enggak mau, Pak? Kalau ditukar dari fisik ke elektronik money kok mau? Kepentingan itu. Iya kan? Tidak boleh harta ribawi, uang mata uang dijual belikan. Tidak boleh. Maka tidak boleh kan jual beli mata uang kan? Kayak hari raya bahasanya tukar uang itu kan ya? Itu tidak boleh, haram itu, Pak. Karena itu bukan barang harta apa, bukan barang jualan, tapi itu mata uang atau apa, alat tukar. Alat tukar itu tidak boleh diperjualbelikan. Artinya saya itu kalau mau menukar uang fisik ke uang elektronik, ya itu harus sejenis, Pak. Kalau 100 ya 100, tidak boleh lebih. Kenapa? Makanya kan begini, kenapa uang fisik itu sudah riba, fiat money itu sudah riba? Ini masuk sensitif, Pak, ya, karena nanti banyak bersinggungan nih, Pak. Sekarang gini, Pak, saya punya uang 1 lembar merah gambarnya Patimura, ya, 100.000. Saya tukar ke Pasasari 100.000, Pak. Saya tukar uangnya, Pak, uang recehan 1000-an, ya, yang bentuknya apa itu, Pak? Yang perak itu, perak apa? Silver apa ya? Yang 100.000 itu loh, Pak. Yang 10.000-an itu ya? 1000-an itu yang logam 1000-an? Oh, logam 1000-an. Kalau saya tukar 1 lembar kertas ini dengan uang logam 1000-an itu dapat berapa? Sama tidak itu, Pak? Nilainya sama tidak itu? Nilai apa yang sama itu? Kalau saya gini, kalau saya tukar ini tutupi gelas, saya punya 1 tutupi gelas, tak tukar dengan 10 tutupi gelas, sama tidak nilainya? Tidak sama. Karena ini kan cuma 1 kok jadi 10. Sekarang 100.000-an selembar kertas menjadi 100 keping logam. Mana yang lebih mahal tuh, Pak? Nilainya? Hah? Logamnya, ya kan? 100 keping logam uang 100.000-an itu kalau ditimbang dijual laku tidak tuh?
laku dijual tanpa melihat tulisan ya, tanpa melihat angka. Kalau selembar kertas ini misal 100 ribunya itu titip X gitu Pak ya, laku tidak ini? Disitulah riba uang kertas tuh Pak ya. Karena selembar kertas ini sebenarnya tidak ada nilainya Pak, intrinsiknya tidak ada. Dia bernilai hanya karena ada angka itu Pak. Kalau nilai kertasnya sendiri tidak ada nilainya, disitulah kenapa mata uang itu dinar dan dirham Pak, dalam Islam itu Pak. 1 dinar itu 4,25 gram emas beratnya. Ada tulisan 1 dinar. Misalnya diketes, diuncalno, diketes, diamer, sampai penyok gitu Pak. Dijual laku tidak? Laku berapa? Tetap 4,25 gram. Hanya kurang biaya proses saja. Tapi nilai tetap nilai 4,25 gram emas. Karena ada nilai intrinsik di dalamnya. Nah, mata uang itu harusnya begitu di Islam. Nah, kertas ini sebenarnya 1 lembar kertas itu nilainya berapa seandainya dihapus tulisannya terus dijual, sama 100 lembar uang logam sama-sama dicoret tulisannya dijual, mana yang lebih mahal? Logam. Disitulah ribanya Pak ya. Maka kalau kita mau menghindari riba zaman sekarang tidak bisa. Kalau mau benar-benar menghindari riba, yang itu tidak bisa Pak ya. Tapi yang bisa kita hindari. Kayak kartu tol itu, makanya kalau kartu tol antum jangan ngisi ke Indomaret, ke Alfamart Pak. Langsung ke kartu mesin ATM-nya. Kan kalau antum ngisi di ATM, masukkan di ATM ya, ditempel kan ya. Kalau antum ngisi 100 ribu, kalau berapa di saldo antum? Tetap 100 kan? Kenapa di sini ada 102 kalau di Indomaret? Bahasanya kan admin. Loh, ya itu Pak, menukar Pak ya. Nukar mata uang tidak boleh ada tambahan. Makanya kan kalau ke ATM ya. Kalau token itu produk. Token kan produk Pak, beda bukan mata uang. Sekarang antum punya token 100 ribu, dibuat beli kopi bisa enggak tokennya antum? Pulsa 100 ribu, itu produk bukan mata uang. Oh, kalau produk begini Pak ya, kalau produk itu boleh ngambil untung Pak. Pak Sasari, saya punya kopi, saya kulak harganya kopi ini 1000 misalnya. Pak Sasari mau beli 1200 Pak, boleh Pak, bukan admin lagi, itu keuntungan. Produk kan masalahnya, pulsa listrik, pulsa HP itu produk. Kalau uang ini mata uang Pak, buktinya e-money ini kan mata uang tuh Pak, ya kan? Masanya antum top up di e-money, lalu antum uangnya buat beli kopi lah di Indomaret, bisa tidak? Ya bisa loh Pak, tinggal digesek kan ya, atau dibuat beli potato lah, cuma saya tidak bisa kayak tuku sego jagung Pak ya, iso karena warungnya sego jagung nggak ono gesekan ya Pak ya. Tapi kan ini mata uang lah. Kalau token, pulsa listrik, pulsa HP itu produk, karena kan nggak bisa kita buat beli-beli kan. Itu sudah kita pakai. Itu keuntungan berapapun bebas Pak. Dalam Islam kan tidak dibatasi kita ngambil keuntungan. Token, beli token listrik 100 ribu, harganya berapa? 200 Pak, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Pokok saya tuku tidak ngomel Pak. Saya tuku ngomel ya. Mau token 100 harganya 200, itu pembegalan ya. Kalau mau silahkan Pak, tidak mau silahkan, kan begitu kan. Jual beli itu bebas, mau untung berapapun bebas. Nah di situ ribanya halus Pak. Contoh lagi, saya kasih contoh bentuk riba yang juga sering kita terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kalau hutang ke bank itu jelas loh Pak ya, tidak perlu dibahas tuh Pak ya. Kayak begini misalnya ya, yang paling sering itu kita misalnya, saya ke bepergian Pak ya, ke Mekah misalnya, umroh misalnya Pak ya, ada orang umroh, kemudian dia kan ada di Mekah sana,
pas lagi jalan-jalan di Mekah ya, kan itu banyak pertokoan, ada barang-barang yang memang produk-produk yang tidak ada di Indonesia, adanya cuma di Mekah misal begitu. Nah kemudian kan sekarang zaman medsos Pak ya, ada pakai video call di WhatsApp, ada di chatting di grup di Facebook atau di Telegram dan sebagainya lah. Saya ketika saya ke Mekah Pak, kemudian saya melihat misalnya tasbih lah Pak ya, kalau enggak kebetulan tasbih di Mekah ya kira-kira ya. Nah misalnya ada tasbih bagus Pak ya di Mekah, terus saya posting di grup Jumat subuh ya, ini para jamaah, ini saya sedang posisi di Mekah ini, dan ini ada tasbih bagus, barangkali ada yang mau nitip, jasa titip beli tasbih. Kemudian Pak Imron komen, saya Ustadz, titip Ustadz, belikan tasbih 5. Oke siap Pak, dicatat. Kemudian Pak Sasari juga bilang, saya titip 2, Pak Satrio saya titip 5, 10. Harganya berapa? Harganya satu biji itu, satu tasbih itu harganya 5 real misal begitu. 5 real jadi berapa Pak kalau rupiahkan sekarang ya? Anggaplah 5.000 per realnya, jadi 25.000. Jadi kalau 5, Pak Imron tadi beli 5, 25.000, Pak Sasari beli 10, 50.000. Plus ada biaya jasa titip Pak ya, ada biaya jasa titip, jasa titipnya 2.000 aja lah misal begitu. Sudah oke dah deal, saya belikan di sana Pak tasbih, Pak Imron 5, Pak Sasari 10, Pak Satrio 3. Pulang saya kasihkan, ini Pak Sasari tasbihnya 10, 50.000 tambah biaya jasa titipnya Pak berapa? 2.000. Ini Pak Imron tasbihnya 5, 25.000 tambah jasa titipnya 2.000. 2.000 ini riba Pak. Jasa titip itu riba. Dari mana? Tunggu dulu Pak ya. Karena saya visinya begini Pak. Tunggu dulu Pak ya. Biar jelas ya. Karena kan kadang-kadang ketika kita tidak memahami substansi sebuah aktivitas, kadang-kadang kita mudah ditipu. Sekarang begini. Saya ada di Mekah. Ya kan, saya kemudian woro-woro ke Pak Sasari atau Pak Imron lah. Siapa yang mau beli tasbih? Saya titip Ustadz, belikan 5. Pak Imron bilang begitu Pak, saya titip belikan 5. Ketika Pak Imron bilang titip belikan 5, dia ngasih uang nggak ke saya Pak? Saya beli itu pakai uangnya siapa? Pakai uang saya. Ini hakikatnya, kalau nitip itu aslinya antum ngasih uang ke saya, ini Ustadz saya titip belikan 5, baru ini namanya nitip Pak. Tapi kalau saya cuma ngomong titip Ustadz tukang 5, saya bahasa kita namanya saya talangi, ya kan? Ini hakikatnya Pak Imron pinjam uang ke saya Pak, kan begitu kan? Hakikatnya Pak Imron pinjam uang ke saya, cuman yang membelikan saya sendiri. Nah, tadi prinsipnya kullu qardin jarra manfaatin, setiap pinjaman ada nilai manfaat. Pak Imron aslinya punya utang pinjam uang ke saya 25.000 Pak. Setelah saya belikan barang, saya minta jasa titip namanya 2.000. Maka ini sebenarnya kelebihan manfaat dari pinjaman yang saya berikan tadi Pak. Inilah riba, gitu loh Pak. Kalau kepingin dari riba ya antum titip uang dulu. Ini Pak Ustadz, titip belikan tasbihnya, saya belikan uangnya antum sendiri, namanya titip nama. Kalau ini pakai jasa titip boleh. Jasa titipnya Pak 2.000, boleh, halal ini Pak. Karena kan sejak awal kan bukan pinjaman. Lah kalau ini hakikatnya antum sedang pinjam ke saya Pak. Banyak tidak jasa titip sekarang tuh. Kayak gitu Pak. Makanya kalau mau titip ya uangnya dikasihkan dulu Pak. Jangan ngomong toh. Kalau ngomong toh namanya pinjam itu Pak. Bahasa kita namanya talangono dhisik gitu bahasa kita, ya kan? Ditalangi dulu. Talangi dulu kan artinya pinjami dulu gitu kan. Di akhirnya enggak ada tambahan. Ya tidak masalah Pak. Kan tidak ada jasa maksudnya, tidak ada manfaat gitu. Ya kalau 25 ya 25 itu boleh. Ya kayak kita pinjam
kita pinjam 25 ya 25 boleh. Tapi kalau begini Pak, kalau kepingin adil ya, ini Pak Imron, harganya 25 sudah selesai, tidak ada tambahan. Tapi Pak Imron tidak anak dewe Pak, ayo, mosok dan itu tak tambah itu ongkos kirim, boleh tidak begini? Boleh, karena tidak ada kesepakatan. Itu sedekah Pak dari Pak Imron. Itu model jasa-jasa riba sekarang banyak. Itu yang halus-halus Pak ya. Sekarang kan berubah-ubah Pak. Jadi kalau kita tidak memahami prinsip kerja aslinya, nanti kena perubahan sistem itu. Karena kan sekarang sudah halus Pak ya. Model-model sistem bisnis, sistem muamalah zaman sekarang ini sudah kecampuran ya. Campuran kayak begitu. Itu kaitan dengan kalau yang pinjam uang ke bank kayak tadi kata Pak Sehari itu PNS, Dele, SK itu Pak ya. Itu kan kalau ketika diangkat kan dapat SK, SK-nya langsung sekolah itu Pak ya. Itu ya udah usah dibahas lah Pak ya. Kan temen ngomong kayak itu riba Pak ya. Itu terlalu jelas ya. Mau pakai alasan apa Pak? Ya sama Pak ya. Makanya saya katakan tadi yang bisa dihindari, hindari. Kalau tidak bisa dihindari ya kita istighfar kepada Allah. Contohnya apa? Pakai uang kertas. Sopo sekarang saya tidak film duit kertas Pak. Jamaah ada yang tidak mau uang. Tapi kan tidak bisa kita hindari nih Pak. Makanya uang nanti akan kembali ke zaman akhir nanti. Kembali tidak akan bernilai semuanya kecuali dinar dan dirham nanti Pak. Jadi ini emas lah Pak. Memang boleh Pak ya. Iya enggak Pak? Iya. Cash on delivery ya. Kalau pembelian COD sama itu Pak ya. COD itu kan kayak kita kan ditalangi dulu. Cuman ada sistem COD itu harus antum ketahui. Kadang misal begini di lapak Shopee misalnya ya, saya penjual, sellernya. Kemudian Pak Sasari ini bayarnya, pembeli ya. Saya kan kemudian membuka open cash on delivery. Misal jual telepon, misal gitu ya. Pak Sasari klik keranjang kuning. Beli telepon Pak 10.000, bayarnya COD ya, bayarnya COD, sehingga saya kirimlah barang seret ke Pak Sasari ya, lewat kurir kan tentunya kan, anggaplah kurirnya JNT misalnya ya, kurir JNT. Nah nanti kurir JNT ini datang ke rumahnya Pak Sasari kan, ngantar paket, ada telepon 10.000 plus ongkos COD 5.000 misalnya gitu ya. Apakah 5.000 ini riba atau bukan? Kalau sebelumnya dijelaskan bukan riba. Bukan, masalahnya ini bukan riba Pak. Sepemahaman saya bukan riba. Karena apa? Karena pihak JNT itu tidak nalangi uang ke saya. Saya kan seller, jual telepon, Pak Sasari yang beli. Belinya sistem COD, cash on delivery kan ya. Nah ketika saya kirim barang ke kurir ya, kurir hanya ngambil barang Pak, tidak nalangi uang saya. Baru setelah kurir ini kirim barang ke Pak Sasari ya kan, kemudian Pak Sasari bayar sama kurir ini, baru uangnya dikasihkan ke saya. Itu memang itu akad salam namanya Pak. Jadi dalam jual beli itu ada namanya akad muajjal, akad salam, ada akad tunai bahasanya, ya dan biadin Pak. Jual beli itu ada 3 jenis Pak ya. Ada barang dulu bayarnya kari, barangnya terima dulu bayarnya belakangan, kayak ini modelnya. Barangnya terima dulu, bayar kari. Namanya akad salam ya. Maaf, akad muajjal Pak. Kalau bahasa kita namanya kredit. Kan terima barang dulu,
barang dulu, bayarnya belakangan. Bahasa kita namanya kredit. Boleh tidak begini? Boleh dalam Islam. Ya, yang tidak boleh kan ribanya, bukan kreditnya, ya kan? Ada yang kedua akad salam namanya, Pak. Akad salam itu uang dulu, bayarnya uang dulu, barangnya belakangan. Tunggu dulu. Bayar uang dulu. Ini Pak Sasari, saya mau beli ini, Pak Sasari saya mau beli apa namanya? Nasi pecel misalnya. Berapa? 10 bungkus buat pengajian. Berapa per bungkus? 10.000, berarti 100.000 ini Pak, uangnya Pak 100.000. Nasi pecelnya kapan? Besok, hari Jumat. Ini uang dulu, barang belakangan. Akad salam namanya Pak. Boleh. Islam begitu. Atau cash Pak, ada uang, ada barang. Ini yang standar ya. Dan biadin kan. Jadi ada uang, ada barang. Itu yang nah kayak tadi COD itu. Saya keluarkan barang dulu kan sebagai seller, tapi saya belum terima uang. Ini akad salam boleh Pak ya. Nah JNT itu tidak nalangi. Seandainya JNT nalangi ke saya, jadi haram itu Pak. Hitungannya Pak Sasari punya utang ke JNT. Nanti ongkirnya itu Pak, tambahan adminnya itu namanya kelebihan dari hutang aslinya Pak. Tapi masalahnya kan JNT-nya tidak nalangi. JNT itu tidak kolong duit Pak. Setelah dia terima uang dari Pak Sasari, barulah dikirim ke saya uangnya. Jadi dia hanya sebagai penengah saja, penyalur. Jasa boleh, karena dia butuh tenaga kan. Tidak ada sistem simpan pinjam di situ. Hanya sebagai penyalur aja. Jadi boleh Pak, COD itu boleh Pak ya. Gimana? Yalah. Ya. Jasa ya. Ya. Jadi ditalangi lah sama kurirnya. Resiko double tuh Pak. Ya. Resiko double. Antum yakin tidak barang ini mau dibayar sama Pak Sasari? Kadang-kadang orang tidak mau terima loh Pak ya. COD itu Pak. Banyak COD tak mau terima karena barang tidak sesuai. Resiko antum jadinya sudah tidak boleh kan, ngutangi kan bahasanya. Ngutangi. Jadi yang pembeli jadinya berhutang ke antum sebagai kurir. Itu. Makanya tetap saja COD itu yang normal itu memang setelah bayarnya itu bayar, baru uang ini dikasihkan ke seller Pak. Entah cara ngasihkannya ditransfer kah atau di cash kah, itu urusan teknis Pak ya. Itu begitu. Ya Pak. Boleh itu. Dan itu memang seperti itu syar'inya Pak ya. Antum harus ya bahasanya ngerti dewe lah bahasanya. Syar'inya memang begitu. Dan itu boleh. Jadi saat pinjam uang ke Pak Sasari Pak ya, 1 juta. Terus seminggu depan saya kembalikan, ini pas uangnya Pak kembalikan. Ini saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, saya tambahi 50.000 misalnya. Itu bukan riba Pak. Dan memang harus begitu. Harus begitu. Makanya antum lek nyele duit Pak yo, tambah ono Pak. Yang dilarang itu kalau diakad di awal. Ya ini 100.000 ya, 1 juta ya, nanti kembali 1.100.000. Ini jadi riba Pak ya. Itu tanpa akad, tanpa informasi, tanpa woro-woro, hanya bentuk ucapan terima kasih itu boleh. Dan memang seperti itu yang benar. Betul Pak ya. Cuman sekarang kan medit. Sing nyele medit Pak. Padahal yo harusnya ya ngerti dewe lah, apalagi temponya agak panjang Pak. Uang kan tergerus inflasi itu Pak. Harusnya sadar diri lah yang pinjam. Misal saya pinjam 1 juta ke Pak Sasari. Tahun sekarang Juni 2026. Bayarnya besok Juni 2027.
Ini sudah nilainya 1 juta, ini sudah turun Pak, karena inflasi. Kenapa? Inflasi itu pasti ada loh Pak ya, pasti ada. Selama kita menggunakan sistem ribawi, pasti ada inflasi itu Pak, pasti ada. Inflasi itu apa sih? Penurunan nilai mata uang kan? Ada perbedaan supply and demand Pak, istilahnya itu Pak. Kenapa ada inflasi? Kalau dalam Islam tidak mungkin ada inflasi Pak. Tapi kalau di negara kayak sekitar sekarang yang menggunakan sistem ribawi, inflasi itu karena riba. Kalau riba tidak ada, tidak mungkin ada inflasi Pak. Contoh kayak begini, gampangannya saya kasih gambar antum biar mudah menangkap Pak ya. Misal begini, saya misalnya negara, Indonesia lah, anggap saya Indonesia Pak, negara. Karena saya punya rakyat saya misalnya 100 orang rakyat saya Pak ya. Saya butuh mata uang. Akhirnya saya nyetaklah mata uang Pak. Saya nyetak mata uang senilai karena uang 100 ribu. Ya. Saya punya uang berupa uang kertas jumlahnya 100 ribu. Dan di catatan saya punya saldo kas 100 ribu. Kemudian uang 100 ribu ini saya pinjamkan ke rakyat saya, salah satunya namanya Pak Citro misalnya. Saya pinjamkan, sampai pinjam berapa Pak Citro? Saya pinjam 20 ribu tak kasih 20 ribu, uang fisik 20 ribu, ya kan? Ada riba. Anggaplah bunganya 1% Pak, sebulan. Pinjamnya Pak Citro setahun 12 bulan. Berarti dalam 12 bulan uang 20 ribu ini menjadi berapa? Menjadi 22 ribu ya. 12 ya. Jadi 24 ribu Pak. Jadi 24 ribu. Yang asalnya 20 ribu mana menjadi 24. Kemudian saya tanya Pak, yang tadi dibawa oleh Pak Citro ini uang fisiknya berapa? 20. 4 ribunya ada tidak uang fisiknya? Tapi di catatan ada tidak? Ada. Disinilah mulai terjadi perbedaan Pak. Catatannya totalnya 24 ribu, ya. Fisiknya hanya tetap, kalau fisiknya kan tidak bertambah toh Pak. Tetap 20 ribu. Misalnya 100 ribu ini saya keluarkan semua, dipinjam 5 orang, ya, dipinjam 5 orang, 20 ribuan, berbunga juga 4 ribuan setiap 20 ribunya itu. Maka dalam setahun uang saya 100 ribu ini menjadi berapa? 120 ribu. Sekarang pertanyaan begini, uang fisiknya ada berapa? Tetap 100 ribu. Catatannya ada berapa? 120. Mana 20-nya nih Pak? Fisiknya. Ini kalau setahun. Kalau 2 tahun. Kalau 3 tahun, 5 tahun saja catatan saya berubah jadi 200 ribu, ya kan? Uang fisiknya ada berapa? Tetap 100. Disinilah inflasi itu Pak. Karena catatannya banyak, barangnya sedikit, ya. Jadi menurun nilainya mata uang itu Pak. Makanya negara yang pakai sistem, kalau selama ada sistem ribawi, pasti ada yang namanya inflasi. Karena antara catatan dengan fisiknya terus lebih banyak catatannya, gitu loh Pak. Bisa ditangkap di sini Pak. Makanya mata uang kan terus menurun nilainya. Nah, sekarang antum pinjam kalau pakai mata uang, makanya saya saran begini solusinya. Kalau antum mau pinjam dalam tempo yang panjang dan lama ya, dan cukup banyak ya, konversi ke emas Pak. Biar nilainya tuh tetap. Gitu. Jangan begini, Pak Sasari saya pinjam uangnya 1 juta ya, 1 juta ya, monggo Ustaz, saya bayar 5 tahun akan datang, bayar 1 juta, sekarang 1 juta itu bisa dapat apa Pak? 1 juta Pak, HP lah mungkin ya. 5 tahun akan datang, gitu kucilok itu Pak paling Pak. Karena nilai 1 juta sudah menurun. Lah kalau saya bayarnya tetap 1 juta, kan dolim saya Pak. Mau ditambahi katanya kan riba jadinya. Nah, disinilah Pak dilemanya. Maka solusinya apa? Dikonversi ke emas.
Pak Sasri saya pinjam uangnya 1 juta. Oke lah, berapa? Sekarang 1 juta dapat berapa gram? Anggap dapat 1 gram sekarang 3 juta Pak ya. Berarti dapat 0,3 gram Pak ya. Maka saya punya hutang senilai 0,3 gram. Nanti 5 tahun akan datang, ya bayarnya konversi senilai 0,3 gram. Karena kalau emas itu nilainya tetap, tidak berubah. Sehingga 0,3 gram nanti tahun 2030 bisa jadi berapa? Mungkin sudah 3 juta, mungkin 2 juta. Sehingga Pak Sasari tidak kehilangan nilai uang. Dan saya juga tidak ada riba di situ Pak. Gitu loh maksudnya. Akad awal Pak. Akad awal. Ya. Kalau meminjam dengan perjanjian ada tambahan, tapi setelah lunas tambahannya dikembalikan kepada peminjam. Tetap sama Pak ya. Kan jadi koperasi namanya itu Pak. Ya kan? Jadi SHU kan? Ya, itu sama saja riba. Sama saja riba. Kan model koperasi kayak gitu kan ya. Kita pinjam ada akadnya, nanti dikembalikan kan? SHU itu jadinya Pak. Ya, tetap aja riba. Memang sekarang ini begini Pak ya, memang perubahan sistem muamalah ini itu luar biasa Pak ya. Kalau kita kurang jeli menangkapnya itu malah kadang-kadang nanti jadi subhat namanya, samar-samar. Makanya tadi saya katakan di awal, yang bisa dihindari, yang tidak bisa ya gimana Pak? Ya kita istighfar kepada Allah ya. Oh enggak Pak? Pak Setri tadi mau tanya. Ya Pak Setri dulu, Pak Setri dulu. Oh, beda pulaan. Oh, enggak Pak, kalau kulak beda Pak. Cuman masalahnya kalau kulak kan nanti ada resiko. Resikonya apa? Kan antum kulak barang sampai di sini iso payu, iso enggak payu. Lah kalau titip kan pasti sudah payunya Pak. Dan satu, yang kedua, antum kulak itu kan tidak sesuai dengan permintaan toh Pak. Beda kan? Antum hanya mengira-ngira, oh nanti yang paling laku kayaknya ini, yang laris kayak ini, antum begitu. Iya. Tapi kalau titip kan jelas, titip ini, jadi antum tidak boleh, saya kulak ini tidak boleh. Karena kan antum dititipi itu aslinya ya. Cuman membahasakan saja kulak. Kalau kulak kenapa ada kulak yang lain juga kan gitu kan ya. Itu bedanya di situ Pak ya. Pak Didi, monggo Pak Didi. Ya. Kalau di luar kejadian sehari-hari juga apakah itu menangis kalau baru berarti berupa Benar Pak ya, itu salah satunya kenapa doa kita sekarang ini mendal terus. Karena banyak masuk barang haramnya kita yang tidak kita sadari ya Bang. Dan itu benar ya adanya. Makanya tadi Pak ya kita semaksimal mungkin lah kita belajar mana yang ada potensi-potensi riba kita hindari. Yang kadang ada memang tidak bisa dihindari loh Pak ya. Karena kita hidup dalam sebuah sistem yang sudah berjalan kayak begini. Nggak bisa tidak. Kayak pakai uang kertas tadi lah contohnya. Gimana kita mau menghindari uang kertas ya? kalau gitu kalau ada pertanyaan yang masalah mau berbuat baik dan mau berbuat buruk itu lebih nyaman. Berbuat baik sama berbuat buruk. Ya tetap lebih mudah berbuat buruk tuh Pak. Ya karena kan tanpa ada aturan kalau berbuat buruk toh. Kalau berbuat baik kita terikat dengan aturan Pak ya. Jadi kondisinya itu begini ya. Kita jangan pakai peribahasa sudah basah mandi sekali gitu loh Pak. Jangan pakai peribahasa itu. Sudah basah nyemplung sekali gitu loh. Jangan Pak ya. Wes koyo ngene wis melok ae wis ya tidak bisa Pak. Tidak bisa begitu sistemnya. Karena prinsip tadi la yudraku kullu la tatruku kullu. Yang tidak bisa kita kerjakan semua, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Prinsipnya begitu ya. Sudah kaprah ya begitu.
dilanjutkan pertemuan besok. Ya ini Pak, memang Tanya jawab. kalau ngaji kayak begini memang panjang Pak ya. Panjang, Pak. Makanya Iya. pertemuan besok kita tanya jawab. Maka di mepet-mepet begini tidak bisa. Salahnya temanya kayak gini dari awal. Tetap, ya. Ini tema-tema anu nih Pak ya. Krusial ya. Malam minggu Pak. Insya Allah begitu ya. Kapan lah nanti kita akan lanjut kapan-kapan ya. Lebih dalam ya. Itu sementara dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya karena waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.